Assalamualaikum, saya Muhammad Al Junior dari Politeknik Negeri Jakarta, mahasiswa yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA. Kali ini saya akan mempresentasikan video PPT saya yang berjudul Perancangan Prototipe Sistem Gudang PT Wika Industri Manufaktur. Latar belakangnya ialah kegiatan gudang PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA masih dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Kegiatannya masih berdasarkan face to face atau suatu data yang masih diantarkan dari orang ke orang. Tujuan dari laporan dan pelaksanaan kerja praktik ini bagi perusahaan PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA adalah dengan melakukan perancangan sistem produksi dan gudang terutama pada bagian prototyping dan alur kerja dari aplikasi itu sendiri. Adapun hal yang menjadi tujuan utama bagi perusahaan PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA yaitu memudahkan karyawan divisi gudang dalam kerja atau alur kerja bisnis prosesnya. Waktu dan tepat pelaksanaan praktek kerja lapangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut. Waktu pelaksanaannya mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Nama perusahaannya PT Wijaya Karya Manufaktur. Alamat perusahaannya kawasan Industri Wika, Jalan Raya Narogong, kilometer 26, Cilengsi, Bogor, kode pos 16820. Pertama, saya akan membahas prototype. Prototyping didefinisikan sebagai proses pengembangan replikasi kerja dari suatu produk atau sistem yang harus direkayasa. Dilihat dari gambar berikut, alur pertama ialah dari customer feedback. Customer feedback bisa seperti masukan-masukan, saran dan kritik dari customer yang kemudian akan digunakan oleh developer untuk mendevelop prototipe itu sendiri. Selesai di-develop, akan digunakan sebagai testing dari prototipe ke customer. Dari testing tersebut akan muncul tampilan-tampilan atau yang diinginkan oleh customer, gimana, apakah dia setuju atau masih kurang. Itu hasilnya balik lagi ke customer feedback. Sistem informasi pergudangan. Sistem informasi pergudangan adalah keseluruhan proses dalam menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi atau menghimpun kembali data yang berkenaan dengan gudang untuk melayani pihak yang berwenang menggunakannya dalam upaya mewujudkan eksistensi organisasi yang kompetitif. Selanjutnya ada Object Oriented Analysis Design atau yang disingkat OOAD. Object Oriented Analysis Design atau OOAD atau analisis dan desain berorientasi objek, sebutan bahasa Indonesianya, adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang baru yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Konsep OOAD sendiri mencakup analisis dan desain sebuah sistem. Sistem dengan pendekatan objek. Lalu untuk user interface, karena kebetulan hasil akhirnya berbentuk user interface, yaitu user interface sendiri mendefinisikan bagaimana user dan komputer akan menyelesaikan tugas. Secara substansial, desain user interface yang baik akan menurunkan kurva belajar
yang dibutuhkan user dan mampu untuk menurunkan beban mental ketika menggunakan aplikasi. Lalu untuk aplikasi atau program yang akan dipakai untuk perancangan sistem gudang, yaitu salah satunya memakai Enterprise Architect atau yang disingkat EA. EA adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi, menurut Zuckerman. Konsep arsitektur enterprise sendiri adalah untuk membangun sistem informasi, untuk memisahkan data, proses, infrastruktur, teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Dan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat user interface yaitu memakai Balsamiq Wireframes. Balsamiq Wireframes adalah sebuah software yang digunakan untuk pembuatan desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface pada sebuah aplikasi. Dengan menggunakan Balsamiq Wireframe, kita dimudahkan dalam pembuatan user interface karena Balsamiq Wireframe sudah menyediakan tools-tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping aplikasi yang akan kita buat. Untuk requirement analysis ini udah mulai masuk ke pekerjaannya. Berdasarkan analisa dari sistem manual yang sudah berjalan, telah dirumuskan kebutuhan-kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional dari sistem informasi pabrik dalam rangka menjadikan sistem ini sebagai sarana bisnis proses automation yang mampu mengotomatisasi kegiatan-kegiatan di PT Wika Industri Manufaktur. Planning sistemnya antara lain functional requirement dan non-functional requirement. Selanjutnya akan ada functional requirement. Functional requirement sendiri mencakup fungsi-fungsi atau layanan-layanan yang harus disediakan oleh sistem. Setiap pengguna memiliki satu username dan satu password untuk dapat mengakses setiap bagiannya. Dilihat gambar use case tersebut, faktornya ialah karyawan gudang. Karyawan gudang dapat melakukan login gudang, dapat melihat data barang masuk dan barang keluar, barang baku, dan barang return. Dapat mengubah data barang masuk, barang keluar, barang baku, dan barang return. Dapat menghapus data barang masuk, barang keluar, barang baku, dan barang return. Lalu dari non-functional requirement sendiri, yaitu merupakan hal-hal atau fitur-fitur lain yang bukan termasuk untuk menunjang fungsional sistem. Non-functional requirement itu terdiri dari availability, seperti mulai masuknya, yaitu sistem dijalankan oleh administrator Wima untuk memulai dari jam 6.30 sampai dengan 17.30. Untuk reliability-nya, sistem tidak pernah gagal atau crash, kecuali terjadi kerusakan pada sistem operasi itu sendiri. Lalu portability, yaitu sistem dapat diadopsi atau dijalankan pada berbagai sistem operasi. Untuk respon time-nya, yaitu waktu respon maksimal dengan konfigurasi waktu script timeout pada web server. Security, yaitu data yang masuk harus terhindar dari SQL injection atau hacker atau oknum-oknum lainnya. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia, dan maintainability, kode program harus dapat termodulasi dan termaintain. Lalu ada model proses bisnis,